mereka pun tidak mengalami gangguan dari makhluk-makhluk gaib penghuni Gunung Arjuna. Tentu hal tersebut membuat Fandi merasa lega. Itu artinya ia bisa berpikiran tenang saat ini dan menikmati keindahan jalur pendakian Gunung Arjuna di malam hari. Saat malam hari, jika dilihat dari atas, banyak sekali lampu-lampu menyala dari bawah sana, dan semuanya terasa begitu indah, layaknya bintang-bintang yang berkelip-kelip di atas hamparan langit yang begitu luas. Hal tersebut sangat menentukan. Setelah menempuh perjalanan hampir 5 jam dengan banyaknya kejanggalan yang membersamai mereka berdua, akhirnya mereka pun sampai di posko ketiga. Segala lelah terbayarkan sudah, Fandi pun memutuskan untuk beristirahat sebab dia sangat lelah di dalam perjalanan ini. Saat ia ingin merebahkan badannya di atas tanah, tiba-tiba saja Fandi mendengar suara-suara gamelan lengkap dengan sinden Jawa yang terdengar tak begitu jauh dari tempatnya beristirahat saat ini. Bahkan dia mendengar keramaian dari sumber suara tersebut. "Rio, kamu dengar suara nggak? Suara gamelan dan suara keramaian," ucap Fandi. "Aku nggak mendengar apapun, sepi-sepi saja kok," ucap Rio. "Coba deh perhatiin lagi. Itu ada suara gamelan, suara sinden, bahkan seperti ada keramaian tak jauh dari sini," ucap Fandi. "Aku nggak dengar apapun," ucap Rio. "Atau suara itu hanya halusinasiku saja ya?" ucapku lirih. "Mungkin saja hanya halusinasimu saja, Van. Apalagi kamu terlihat sangat kelelahan," ucap Rio. "Mungkin aku akan coba tidak mengindahkan suara-suara itu," ucap Fandi. "Lebih baik kamu istirahat lebih dulu. Apa kita mau bangun tenda saja?" tanya Rio. "Nggak perlu, kita bangun tenda saat dilali jiwa saja. Di sana kondisinya jauh lebih memusingkan dibandingkan di sini," ucap Fandi. Fandi pun kemudian beristirahat untuk mengembalikan energinya yang sudah banyak terkuras saat pendakian ini. Anehnya, Rio tidak turut serta beristirahat bersamanya. "Kamu nggak rehat, Rio?" tanya Fandi. "Enggak, aku nggak capek," ucap Rio. "Padahal sejak awal kamu belum beristirahat, bahkan belum minum ataupun makan snack sedikit pun," ucap Fandi. "Aku tidak lapar ataupun haus, jadi tenang saja," ucap Rio. "Kamu yakin?" tanya Fandi. 1000% yakin," ucap Rio. "Ya sudah," ucap Fandi. Sikap Rio benar-benar membuat Fandi merasa sangat aneh. Sejak awal ia enggan jika diajak beristirahat, dan bahkan sejak awal ia bahkan tidak makan ataupun minum. Padahal pendakian ini benar-benar melelahkan dan menguras banyak waktu. Sementara itu, sebetulnya Fandi memikirkan suara gamelan dan seisinya tersebut. Ia sangat ingin datang ke sumber suara tersebut agar ia tidak lagi penasaran. Namun di sisi lainnya, ia takut jika hal tersebut hanyalah tipuan makhluk gaib penghuni Gunung Arjuna ini. Suara-suara tersebut bahkan tidak kunjung hilang saat Fandi hendak memejamkan matanya. Bahkan semakin lama didengarkan dengan seksama, suara itu semakin jelas adanya. "Aku akan datang," tanya Fandi di dalam hatinya. Namun jika ia datang dan ternyata itu hanya tipuan makhluk gaib, hal tersebut tentu akan menyulitkan hidup Fandi sendiri. Ia tidak tahu apakah ia akan selamat jika datang ke sana, atau mungkin hal buruk bisa saja menimpa penjelasannya. Fandi benar-benar resah. "Rio, apa kita hampiri saja suara gamelan itu?" tanya Fandi. "Jujur, aku tidak mendengar suara apapun," ucap Rio. "Tapi aku mendengarnya, bahkan sangat-sangat jelas," ucap Fandi. "Lalu kamu mau samperin sumber suara itu?" tanya Rio. "Rasanya aku ingin sekali datang ke sana,"
ucap Fandi. Kamu yakin berani? Tanya Ryu. Jujur aku sedikit takut, ucap Fandi. Kalau ragu, lebih baik jangan, ucap Ryu. Fandi pun terdiam saat Ryu mengatakan hal tersebut. Ada pepatah mengatakan, yen wani ojo wedi-wedi, yen wedi ojo wani-wani. Pepatah tersebut memiliki makna, jika kita berani, maka kita tidak boleh memiliki rasa takut. Namun sebaliknya, jika di awal kita sudah memiliki rasa takut, jangan coba-coba atau jangan berani-berani. Aku pun terdiam setelahnya. Namun, Fandi berusaha untuk memberanikan diri. Setidaknya, supaya rasa penasarannya tersebut hilang. Ia pun kemudian berjalan, mendekati ke arah sumber suara tersebut. Namun baru beberapa langkah saja, Fandi berjalan. Ryu sudah menempuk pundaknya dari arah belakang. Jangan, ucap Ryu. Kenapa? Tanya Fandi. Khawatir kamu tidak bisa kembali lagi, ucap Ryu. Kan aku melihat saja, bahkan aku ngelihat dari kejauhan Ryu, ucap Fandi. Jangan, ucap Ryu. Apa mereka makhluk gaib? Tanya Fandi. Ryu pun hanya terdiam saat Fandi menanyakan hal tersebut kepadanya. Fandi pun sedikit kesal karena Ryu hanya diam saja dan tidak menjawab apapun. Biarkan aku melihatnya sebentar, ucap Fandi. Jangan salahkan aku jika suatu saat terjadi hal buruk kepadamu, ucap Ryu. Fandi pun tidak mengindahkan ucapan Ryu. Ia bahkan terus berjalan, menghampiri sumber suara. Dari kejauhan, ia melihat banyak sekali gemerlap lampu yang lokasinya tak begitu jauh dari tempatnya berdiri saat ini. Fandi melihat pertunjukan ronggeng lengkap dengan gamelan yang mengiringi setiap tarian yang dibawakan oleh para ronggeng tersebut. Di depannya banyak sekali penonton yang ikut bersorak ria dengan tarian-tarian yang dibawakan oleh para ronggeng tersebut. Tanpa sadar, Fandi pun hanyut dalam irama gendang gamelan yang dimainkan. Ia bahkan berlenggak-lenggok layaknya penari pria yang mahir dalam tariannya tersebut. Fandi terpengaruh oleh apa yang ditatapnya saat ini. Hal tersebut membuatnya tak sadar bahwa ia sudah melakukan tarian cukup lama. Hingga ada sosok ronggeng yang kemudian menatap tajam Fandi. Hal tersebut pun membuatnya sadar dan Fandi langsung beristighfar. Astagfirullahaladzim, ucap Fandi. Fandi pun kemudian bergegas menuju tempat istirahat sebelumnya. Ia menghampiri Ryu yang saat itu sedang duduk dan sedikit kesal. Ryu, tolong aku, ucap Fandi. Kenapa? Tanya Ryu. Ronggeng itu menatapku, aku takut, ucap Fandi. Apa yang perlu kamu takutkan? Tanya Ryu. Aku takut jika mereka benar-benar bukan manusia, melainkan makhluk gaib, ucap Fandi. Kalau memang benar makhluk gaib, lalu kenapa? Ucap Ryu. Aku khawatir mereka membawaku ke alam mereka, ucap Fandi. Sudah aku peringatkan, namun kamu tetap tidak mengindahkannya, ucap Ryu. Maafkan aku, tapi aku saat ini benar-benar takut, ucap Fandi. Sudah, jangan terlalu dipikirkan. Biarkan saja apa yang menjadi takdirmu berjalan sebagaimana mestinya, ucap Ryu. Kok kamu bicara begitu? Tanya Fandi. Memangnya ada yang salah, ucap Ryu. Fandi pun hanya terdiam setelahnya. Fandi dan Ryu kini tidak berbincang. Mereka memilih untuk diam satu sama lain. Di sisi lain, Fandi benar-benar ketakutan. Ia takut jika sosok ronggeng yang menatapnya tadi adalah makhluk gaib. Fandi pun menyesal bertindak semena-mena di dalam pendakian ini. Seharusnya ia tidak mengindahkan suara-suara apapun yang didengarnya di dalam pendakian ini, seperti suara-suara sebelumnya dan seperti kejanggalan yang terjadi sebelumnya. Namun lagi dan lagi ia terus-menerus melakukan kesalahan yang tidak seharusnya dilakukan olehnya. Sejak saat itu, Fandi pun memilih untuk diam dan berusaha untuk membuat pikirannya tenang. Ia terus menanamkan pikiran positif bahwa seseorang yang dilihatnya adalah
benar-benar manusia dan bukan makhluk gaib. Namun, jika dipikirkan dengan menggunakan logika, rasanya tidak mungkin jika ada sebuah pertunjukan ronggeng di atas gunung yang jauh dari pemukiman warga. Apa di jalur pendakian Arjuna ini ada pemukiman? Rasanya mustahil. Daripada terus berpikiran buruk, Fandi pun memilih untuk menyudahi istirahatnya dan melanjutkan perjalanan menuju posko selanjutnya, yaitu posko Lembah Kidang dan Lali Jiwo. Perjalanan tersebut hanya ditempuh kurang lebih 30 menit. Jalur yang dilalui akan terasa lebih enak dari jalur sebelumnya karena melewati jalur tanah. Sebelum sampai di Sabana 2, para pendaki akan menjumpai Lembah Kidang. Di Sabana 2, pendaki biasanya mendirikan tenda dan bermalam di sana untuk di pagi harinya. Persiapan summit attack atau pendakian menuju puncak. Di Sabana 2 juga ada sumber air. Fandi dan Rio berinisiatif untuk bermalam di posko tersebut dan membangun tenda sampai fajar tiba. Sebab sejauh perjalanan yang mereka tempuh, keduanya belum sempat mendirikan tenda di posko manapun. Di Lali Jiwo nanti kita akan membuka tenda, ucap Fandi. Yakin? Tanya Rio. Tentu, sejauh ini kita pasti sangat lelah. Terlebih lagi istirahat kita berdua benar-benar terganggu, ucap Fandi. Maka dari itu, Lali Jiwo adalah pilihan yang tepat untuk kita berdua bisa beristirahat dengan panjang, ucap Rio. Mereka berdua pun semakin bersemangat dalam menempuh perjalanan. Hari semakin larut. Kini waktu sudah menunjukkan pukul 2 malam. Itu artinya mereka harus segera sampai di Lali Jiwo sebelum pukul 3 pagi agar mereka bisa memiliki cukup waktu untuk terlelap lebih dahulu sebelum nanti melanjutkan perjalanan menuju puncak Arjuna dan menikmati summit. Ayo semangat, sebentar lagi kita akan sampai, ucap Fandi. Iya Van, ucap Rio. Kok tumben kamu lemas? Tanya Fandi. Tidak apa, ada sesuatu hal yang ingin aku sampaikan kepadamu Van, ucap Rio. Kenapa? Tanya Fandi. Nanti akan aku jelaskan semuanya. Ketika sampai di Lali Jiwo, hanya satu kalimat yang sangat ingin aku ucapkan kepadamu, ucap Rio. Kalimat apa Rio? Tanya Fandi. Aku minta maaf, ucap Rio. Minta maaf untuk apa? Tanya Fandi. Mungkin ini akan menjadi kali terakhir kita bersama, ucap Rio. Memangnya kenapa? Kamu mau pergi jauh? Tanya Fandi. Iya, ucap Rio. Kemana? Tanya Fandi. Akan aku jelaskan nanti, ucap Rio. Ya sudah, kamu jangan terlalu dipikirkan. Saat ini kita harus bersenang-senang, ucap Fandi. Rio pun mengangguk setelahnya. Perjalanan menuju posko selanjutnya sangatlah ringan, sebab semua kesulitan sudah kami lewati saat perjalanan di posko-posko sebelumnya. Hingga perjalanan setelah jam ini memberikan kesan menyenangkan bagi Fandi. Tidak ada kejanggalan sepanjang perjalanan menuju Lali Jiwo. Namun Fandi pun tiba-tiba saja teringat satu hal. Teringat bahwa akan ada banyak kejadian aneh saat nanti sampai di Lali Jiwo. Sebab posko tersebut kerap kali membuat para pendaki menjadi lupa akan banyak hal. Seperti nama tempatnya, yaitu Lali Jiwo, yang artinya lupa diri. Namun aku berharap aku tidak mengalaminya, sebab aku sangat ingin menceritakan semua kebahagiaan di dalam pendakian Arjuna ini kepada teman-temanku. Aku ingin berbagi kebahagiaan bersama mereka, dan aku tidak ingin menjadi sosok yang lupa diri. Kamu harus tetap hati-hati, ucap Rio. Iya Rio, sebab kita tidak pernah tahu hal buruk apa yang sudah menanti kita di atas sana, ucap Fandi. Aku janji akan menjagamu, ucap Rio. Aku pun akan bersikap demikian, ucap Fandi. Sikap Rio semakin lama semakin aneh. Layaknya seseorang yang sudah mendekati ajalnya, ia seakan-akan terlihat seperti sedang menuntaskan suatu hal. Namun aku sendiri enggan untuk bertanya kepada Rio. Takut dia akan berpikiran yang tidak-tidak.
Setelah menempuh perjalanan 30 menit, akhirnya Fandi dan Rio sampai di posko Lali Jiwo. Mereka kemudian bergegas mengeluarkan perlengkapan tenda untuk didirikannya di hamparan tanah luas di atas sana. Bukan hanya mereka saja yang melakukan camp di posko tersebut, melainkan ada beberapa tenda lain yang sudah berdiri kokoh di sana. Tentu hal tersebut membuat Fandi senang, sebab ia tidak lagi berada di dalam sarang kesepian. Fandi dan Rio pun bekerja sama untuk membangun tenda. Mereka bekerja sama dengan baik. Kita harus segera selesaikan pembangunan tenda ini, ucap Fandi. Iya Van, ucap Rio. Sesaat sebelum mereka menuntaskan pembangunan tenda tersebut, tiba-tiba saja terdapat angin kencang yang bertiup ke arah mereka. Namun anehnya, angin tersebut berbeda dengan angin-angin biasanya. Angin yang terhembus tersebut membuat bulu kuduk Fandi seketika saja merinding. Entah angin apa yang menerpanya tersebut. Fandi pun merinding seketika. Namun, rasanya tidak mungkin ada angin yang berhembus tiba-tiba dan membuat tubuh seseorang merinding seketika. Ingin rasanya untuk tidak percaya, namun ini benar-benar nyata. Kembalilah nak, tempatmu bukan di sini. Terdengar suara lirih yang entah dari mana asalnya. Setelah terdengar suara aneh tersebut, sikap Rio berubah seketika. Ia terlihat begitu ketakutan. Tempatku di sini, ucap Rio lirih. Fandi pun merasa aneh kepada Rio. Tiba-tiba mengatakan hal demikian. Apa maksud dibalik kalimatnya tersebut? Pulanglah, ucap suara aneh itu tadi. Tidak, bentak Rio. Fandi pun mendekat ke arah Rio untuk menanyakan tentang apa yang terjadi kepadanya. Mengapa tiba-tiba sikapnya berubah seketika? Rio, sadar Rio, ucap Fandi. Setelahnya, Rio malah memeluk Fandi dengan begitu erat. Terlihat dari wajahnya banyak sekali ketakutan-ketakutan yang ada pada dirinya. Apa kamu baik-baik saja? Tanya Fandi. Rio hanya menggelengkan kepalanya untuk mengungkapkan bahwa dirinya sedang tidak baik-baik saja. Ya sudah, kita tuntaskan pendirian tenda ini. Setelahnya kita bisa berbincang di dalam tenda. Udara semakin dingin, jangan sampai kita membeku di sini, ucap Fandi. Mereka berdua pun menuntaskan pembangunan tenda yang memang hampir usai. Kemudian mereka pun bergegas untuk masuk ke dalam tenda. Suara apa tadi? Tanya Fandi. Suara mereka, ucap Rio. Aku mendengarnya meskipun lirih. Apa alasan mereka memintamu pulang? Tanya Fandi. Karena menurut mereka tempatku bukan di sini, ucap Rio. Lalu di mana? Ucap Fandi. Di tempat yang begitu jauh dan sangat sepi, ucap Rio. Kamu bisa menolaknya bukan? Ucap Fandi. Mereka akan terus datang, ucap Rio. Aku memang tidak tahu asal muasal persoalan kamu itu apa. Tetapi jika kamu tidak memiliki kesalahan kepada mereka, kamu tidak perlu takut, ucap Fandi. Tetapi mereka terus-menerus datang, ucap Rio. Hiraukan saja, ucap Fandi. Fandi belum tahu bahwa teman karibnya tersebut didatangi oleh sekelompok malaikat yang akan membawa Rio ke alam yang semestinya. Sebab hingga detik ini Fandi belum mengetahui jika karibnya tersebut telah tiada. Alas Lali Jiwo sendiri bermakna hutan lupa diri. Konon dapat membuat tersesat siapa saja yang melewatinya dengan niatan buruk. Menurut para aktivis spiritual, hutan itu dihuni banyak jin penunggu. Menurut mitos yang beredar, bila tidak ingin tersesat di hutan Lali Jiwo, sebaiknya pendaki menjauhi beberapa larangan yang menjadi pandangan. Di antaranya adalah tidak boleh mengenakan pakaian yang didominasi warna merah, tidak boleh membawa rombongan dengan jumlah ganjil, dan tidak diperbolehkan sebab Rio yang saat ini membersamainya adalah sosok arwah yang tidak kunjung diketahui oleh Fandi. Saat ini lembah Kidang menjadi pilihan untuk Fandi dan Rio beristirahat.
dan membangun tenda. Lembah Kiteng dan alas lali jiwo bersebelahan. Saat ini, Fandi masih berusaha menghibur Ryu yang mengalami rasa kalut akan suatu hal. Kalut yang diakibatkan karena gangguan bisikan suara yang memintanya untuk pulang. Sebelumnya, aku pun mendapatkan bisikan yang sama saat masih di dalam perjalanan pendakian. Oleh karena itu, aku berusaha sebisa mungkin untuk membuat Ryu jauh lebih tenang dibandingkan dengan sebelumnya. Sebelumnya, aku belum menceritakan ini kepadamu, Ryu. Tapi, aku pun mendapatkan bisikan yang sama. Bisikan itu memintaku untuk kembali agar aku bisa selamat. Namun, aku tidak mengindahkan bisikan tersebut dan memilih untuk melanjutkan perjalanan bersamamu. Maka dari itu, kamu jangan terlalu dijadikan beban untuk persoalan ini, ucap Fandi. Tetapi aku dan kamu berbeda, Van, ucap Ryu. Apa yang beda? Kita berada di tempat dan kondisi yang sama, ucap Fandi. Akan aku jelaskan semuanya kepadamu segera, ucap Ryu. Kapan? Ucap Fandi. Jam 3:30, ikutlah denganku ke Lali Jiwo. Akan aku ceritakan semuanya kepadamu, ucap Ryu. Kenapa nggak sekarang? Dan kenapa harus di Lali Jiwo? Tanya Fandi. Aku harus menenangkan pikiranku lebih dulu sebelum aku menceritakan semuanya kepadamu, ucap Ryu. Ya sudah, kalau begitu lebih baik kita istirahat lebih dulu sebelum jam 3:30, ucap Fandi. Ya sudah, ucap Ryu. Mereka pun kemudian masuk ke dalam tenda yang sudah mereka bangun dan bersiap-siap untuk memejamkan matanya timbang sebentar untuk bisa mengembalikan energi yang terkuras karena pendakian yang cukup panjang. Saat tertidur, tidak ada kejanggalan-kejanggalan yang terjadi. Semua aman terkendali. Bahkan suasana pegunungan yang begitu sejuk membuat mereka semakin nyenyak tidur. Namun, nyatanya Ryu tidak terlelap. Bahkan ia tidak memejamkan matanya. Ia hanya menyaksikan Fandi tertidur dan selebihnya ia merenung. Apa benar aku telah tiada? Tanya Ryu di dalam hatinya. Jika benar, mengapa aku masih berada di sini? Apakah karena janji yang belum usai kepada Fandi? Kami merencanakan melakukan pendakian bersama. Namun, aku ingkar kepadanya hingga akhirnya aku hanya bisa membersamainya dengan cara yang tak biasa, ucap Ryu di dalam hatinya. Saat Ryu memandang langit-langit tenda, ia melihat bayangan hitam yang nampak mengelilingi tenda mereka. Entah bayangan apa yang ada di luar sana. Ryu berusaha untuk tidak mengindahkannya. Jika memang sudah waktunya, aku ingin pergi dengan tenang, tanpa adanya beban yang harus aku tuntaskan, ucap Ryu. Sepertinya Fandi tersadar akan kegelisahan Ryu. Ia pun terbangun dan menegur Ryu. Enggak tidur? Tanya Fandi. Enggak, ucap Ryu. Fandi pun kembali merasa aneh dengan sikap Ryu. Lagi-lagi ia melihat Ryu tidak beristirahat. Bahkan ia tidak tidur, meskipun ia sudah menempuh perjalanan yang begitu panjang di dalam pendakian ke puncak Arjuna ini. Fandi pun kemudian melihat jam di tangannya. Saat ini waktu sudah menunjukkan pukul 3:30 pagi. Itu artinya kini waktu yang tepat untuk pergi ke alas Lali Jiwo bersama dengan Ryu, sebab ia sudah berjanji akan menceritakan semuanya kepadaku. Ayo ke Lali Jiwo, tanya Fandi. Iya Van, aku udah berjanji mau ceritakan semuanya kepadamu, ucap Ryu. Mereka berdua pun kemudian beranjak dari tenda dan berjalan menuju alas Lali Jiwo. Semua perlengkapan seperti tas, tenda, dan lainnya tidak mereka bawa, sebab mereka pikir tidak akan lama berada di alas Lali Jiwo nantinya, sehingga semua perlengkapan tersebut dirasa tidak diperlukan. Mereka hanya membawa satu botol air mineral untuk mengobati dahaga kalau mereka kehausan di tengah perjalanan. Kita harus segera sampai sebelum fajar, ucap Ryu. Mengapa harus terburu-buru? Tanya Fandi. Aku sudah tidak punya banyak waktu.
ucap Ryu. Kenapa? Tanya Fandi. Nanti aku ceritakan semuanya, ucap Ryu. Mereka pun kemudian mempercepat langkah mereka. Perjalanan menuju alas Lali Jiwo tidak begitu lama sebab lokasinya bersebelahan dengan tempat di mana mereka mendirikan tenda. Tak lama setelahnya, mereka berdua pun berhasil sampai di alas Lali Jiwo. Mereka berdua bergegas masuk ke dalam alas Lali Jiwo. Baru beberapa langkah masuk ke dalam alas Lali Jiwo, suasana mencekam mulai dirasakan oleh Fandi. Ini beneran kita mau berbincang di sini? Tanya Fandi. Iya, ucap Ryu. Apa tidak terlalu menyeramkan? Ucap Fandi. Tidak, kamu tenang saja, ucap Ryu. Mereka pun kemudian sampai di sebuah tempat yang begitu mirip dengan petilasan-petilasan alas Lali Jiwo. Di sana, Ryu mulai membuka obrolan. Di alas ini, kamu bisa melupakan jiwamu, Van. Maka dari itu, aku ingin kamu tahu bahwa aku tidak akan bisa membersaimu lagi. Aku harus pergi, ucap Ryu. Pergi kemana? Ucap Fandi. Masa aku sudah selesai, Van, ucap Ryu. Bolehkah aku ikut denganmu? Ucap Fandi. Kamu yakin? Ucap Ryu. Yakin, Ryu. Kita sudah berteman lama. Kalau kamu pergi, aku pun juga ingin ikut denganmu, ucap Fandi. Tapi masamu belum tiba, Van, ucap Ryu. Atau mungkin kita bisa sama-sama menetap di sini, seperti apa yang kamu ucapkan di awal, ucap Fandi. Kamu benar-benar yakin? Tanya Ryu. Yakin, ucap Fandi. Kalau begitu, ikutlah denganku, Van, ucap Ryu. Ryu pun kemudian mengajak Fandi untuk lebih masuk ke alas Lali Jiwo. Fandi pun menuruti semua ucapan Ryu tanpa ada penolakan sedikit pun. Mereka pun semakin masuk ke dalam alas Lali Jiwo hingga mereka pun sampai di sebuah tempat yang tak asing bagi Fandi. Ini tempat sangat mirip dengan tempat pagelaran ronggeng yang aku lihat saat di jalur sebelumnya, ucap Fandi. Tempat tersebut layaknya sebuah pemukiman. Banyak sekali penduduk yang tinggal di sana. Dan anehnya, di tempat tersebut sangatlah terang seperti pagi hari. Semua penduduk tak bersuara ataupun bergeming sedikit pun. Bahkan mereka seperti penduduk Jawa tempo dulu. Bahkan wajah mereka sangat pucat. Ini di mana? Ucap Fandi. Ryu pun tidak menjawab pertanyaan Fandi. Ia malah tersenyum dan bertingkah aneh. Ia bahkan meninggalkan Fandi seorang diri. Fandi berusaha untuk mengejar Ryu, namun ia terlanjur kehilangan jejak Ryu. Namun Fandi masih berpikir positif. Ia berpikir bahwa mungkin saja Ryu ingin buang air kecil atau buang hajat, sehingga ia segan untuk meninggalkannya seorang diri. Atau mungkin Ryu memiliki agenda lain yang mendesak. Sembari menunggu Ryu datang, Fandi pun duduk di sebuah tempat yang tak jauh dari pendopo perkampungan yang ia lihat dan ia datangi saat ini. Fandi merenung seorang diri. Ia bahkan bingung di mana saat ini ia singgah. Apakah ini tempat yang semestinya atau dirinya tersesat tanpa arah? Saat sedang berdiam diri, tiba-tiba saja ada seseorang yang menempuk pundak Fandi dari arah belakang. Fandi pun menoleh ke arahnya. Nampak seorang perempuan tua yang memiliki wajah meneduhkan menatap ke arah Fandi. Sosok perempuan itu sangat mirip dengan sosok nenek Fandi yang telah tiada. Nak, sedang apa kamu di sini? Ucap sang nenek. Anu nek, saya nunggu teman saya, ucap Fandi. Dia bukan temanmu, ucap sang nenek. Dia teman saya, nek. Bahkan kami mendaki bersama sejak awal, ucap Fandi. Tapi dia bukan dia, ucap sang nenek. Maksud nenek, dia bukan dia apa, nek? Tanya Fandi kebingungan. Temanmu telah tiada sejak awal. Orang yang membersamaimu di pendakianmu adalah makhluk lain, ucap sang nenek. Kok bisa?
Aku masih tidak percaya, sebab semuanya terasa nyata, Nek. Ucap Fandi. Dia telah tiada sejak awal, ucap sang nenek. Lalu sekarang kemana dia perginya, Nek? Tanya Fandi. Nanti kamu akan tahu setelah kamu pulang, ucap sang nenek. Memangnya saya akan pulang kemana, Nek? Bukankah saya harus menetap di sini? Temanku Rio mengajakku untuk menetap dan aku harus mencarinya, Nek, ucap Fandi. Tidak perlu, kamu kembalilah. Semua orang sudah menunggu, ucap sang nenek. Menunggu saya, Nek? Tanya Fandi. Tentu, ucap sang nenek. Lalu bagaimana cara saya untuk pulang, Nek? Dan bagaimana dengan teman saya, Rio, Nek? Tanya Fandi. Nenek akan temani kamu. Nenek akan antarkan kamu pulang, ucap sang nenek. Lalu Rio? Tanya Fandi. Biarkan dia di sini, ucap sang nenek. Tidak bisa, Nek. Saya berangkat bersama Rio dan pulang pun harus bersama dia, Nek, ucap Fandi. Fandi pun kemudian bergegas pergi, meninggalkan sang nenek. Ia mencari keberadaan Rio. Ia yakin Rio masih ada di sekitar tempatnya berdiri saat ini. Fandi harus menemukan Rio dan mengajaknya untuk kembali bersama. Perihal menetap, sepertinya ini bukanlah tempat yang tepat, sebab banyak hal yang perlu mereka tuntaskan segera. Rio, 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 panggil Fandi. Rio sama sekali tidak mendengar teriakan Fandi. Sementara Fandi terus mencari Rio ke sana kemari. Fandi pun mulai panik karena khawatir terjadi sesuatu yang buruk kepada Rio, temannya tersebut. Rio, Rio, kamu di mana? Kamu baik-baik saja bukan? Teriak Fandi. Tiba-tiba saja terdengar suara yang sangat mirip dengan suara Rio. Suara itu berbisik kepada Fandi. Pulanglah, ucap suara yang sangat mirip dengan Rio. Fandi pun mencari tahu lebih jauh sumber suara tersebut. Ia berharap suara itu benar-benar suara Rio. Ia pun mencari dan mencari, namun tidak ada hasil yang berarti. Semuanya nihil dan Fandi merasa sangat kecewa dengan hal itu. Fandi pun terus mencari dan mencari, meskipun ia sadar bahwa hasilnya tentu tidak akan sesuai dengan apa yang dipikirkannya. Rio, kamu di mana? Teriak Fandi. Fandi merasa sangat marah, kecewa, dan sedih. Di satu sisi, ia marah karena Rio meninggalkannya. Namun di sisi lainnya, ia merasa sedih karena tak kunjung menemukan Rio. Ia khawatir Rio menghilang karena saat ini ia mungkin mengalami hal buruk. Fandi pun kini hanya bisa terdiam. Dia hanya memiliki satu botol air mineral. Kondisinya saat ini sangatlah lapar dan haus. Ia pun kemudian menghabiskan air mineral yang dibawanya. Meskipun hal tersebut tidak mengurangi rasa lapar di dalam dirinya sendiri. Apa lebih baik aku ikuti ucapan nenek itu saja ya? Ucap Fandi dalam hati. Ia berpikir mungkin saja hal-hal yang diucapkan oleh sang nenek adalah sebuah kebenaran. Ia pun kemudian mencoba mengikuti saran dari sang nenek untuk segera keluar dari tempat ini. Namun Fandi bingung sebab dia tidak tahu jalan keluar yang benar. Ia pun kemudian mulai mencari-cari jalan keluar dari tempatnya saat ini. Ia bahkan berharap bisa bertemu lagi dengan sang nenek, sebab ia ingin menanyakan jalan keluar yang nenek itu tawarkan kepadanya. Andai aku bisa mendapatkan kesempatan bertemu dengan nenek itu lagi, pasti tidak akan aku sia-siakan kesempatan untukku keluar dari sini, ucap Fandi di dalam hatinya. Ia pun kemudian terus berjalan tanpa arah hingga akhirnya dia melihat seekor burung yang berada tepat di hadapannya. Anehnya, burung itu tidak terbang, melainkan ia berjalan kecil menyusuri tanah. Ia berjalan tepat di depan Fandi. Apa burung ini adalah sebuah petunjuk ya? Ucap Fandi. Fandi pun kemudian mengikuti arah jalan burung tersebut. Benar saja, burung itu menuntun Fandi
menuju jalan yang semestinya. Fandi pun semakin yakin untuk mengikuti jalan burung tersebut. Mereka berjalan dengan begitu pelan. Fandi pun semakin optimis dia akan bisa keluar dari tempat ini melalui tuntunan dari burung yang ada di depannya tersebut. Benar saja, setelah berjalan cukup lama, akhirnya Fandi melihat hamparan tanah luas dan tenda yang dibangunnya bersama Ryu. Namun, belum sempat sampai di tendanya tersebut, Fandi sudah terbujur lemas di atas tanah. Saat itu, hari sudah mulai sore. Para pendaki yang kebetulan melintas mendekat ke arah Fandi yang saat itu tidak sadarkan diri. Akhirnya, mereka pun menolong Fandi dan membawanya kembali turun ke posko awal dengan menggunakan tandu yang mereka buat sendiri. Sesampainya di posko pendakian awal, semua orang terkejut dengan keberadaan Fandi, sebab ternyata Fandi telah menghilang selama 1 minggu di jalur pendakian Arjuna. Bahkan para penduduk sudah berusaha untuk mencari keberadaan Fandi. Pihak keluarga sudah begitu kalut dengan menghilangnya Fandi yang tanpa jejak, sebab saat melakukan pendakian, Fandi mengatakan bahwa ia akan berangkat bersama Ryu. Dan sesaat setelah Fandi berangkat ke posko pendakian Arjuna, orang tua Fandi mendapatkan kabar bahwa Ryu meninggal. Namun anehnya, Fandi tak kunjung pulang. Hal tersebut membuat orang tua Fandi merasa sangat khawatir. Saat mengetahui Fandi ditemukan dalam keadaan selamat, orang tua Fandi bergegas menuju posko pendakian untuk memastikan kondisi anaknya tersebut. Setelah diobati, perlahan-lahan Fandi pun sadarkan diri. Namun kalimat yang pertama kali diucapkan oleh Fandi adalah ia menanyakan keberadaan Ryu. "Ryu di mana? Tolong selamatkan Ryu. Dia masih di atas sana," ucap Fandi gemetaran. Orang tua Fandi hanya bisa meneteskan air mata saat anaknya tersebut menanyakan keberadaan Ryu. Sedangkan sudah 1 minggu berlalu, Ryu meninggal dunia. "Ryu sudah meninggal, Van," ucap orang tua Fandi. "Kok bisa, Bu? Kemarin aku melakukan pendakian bersama Ryu. Bahkan sejak awal aku pamit ke ibu dan bapak," ucap Fandi. "Saat kamu pergi, ibu mendapat kabar bahwa Ryu meninggal karena kecelakaan," ucap orang tua Fandi. "Lalu yang mendaki bersama aku siapa, Bu? Kalau bukan Ryu?" tanya Fandi. "Mungkin itu arwah teman kamu, Mas," ucap pendaki sekitar. Fandi pun langsung lemas tak percaya. Jadi selama ini ia melakukan pendakian bersama arwah. Pantas saja ia kerap kali mengalami kejadian janggal yang tak masuk akal. Dan saat Ryu mengajaknya untuk menetap, maksudnya itu menetap dalam keabadian. Namun Fandi bersyukur sebab ia masih diberikan keselamatan dan kesempatan untuk hidup. Meskipun ia sendiri masih belum percaya jika sahabatnya tersebut telah meninggal sesaat sebelum pendakian.